Meski tak ada bukti, 4 security Ancol tetap aniaya terduga pencuri hingga tewas pakai bara api. Nyawa seorang pria, Hasanuddin, 42, melayang di tangan 4 oknum keamanan Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu, 29 Juli 2023, lalu. Hasanuddin tewas, udah keempat pelaku menganiaya korban yang diduga mencuri barang milik pengunjung Ancol Taman Impian. Korban mengalami luka lebam akibat pukulan benda tumpul di sekujur tubuhnya serta beberapa luka bakar. Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP IGD Gustiana menjelaskan, korban tewas usai dianiaya 4 oknum security Ancol berinisial P, 35, H, 33, K, 43, dan S, 31. Diduga oleh saksi bahwa korban ini adalah salah satu orang yang melakukan tindak pidana pencurian di daerah Ancol, papar Gustiana saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Juli 2023. Cuma waktu kita amankan tidak ada barang bukti satupun yang ada pada si korban, jadi belum bisa kami menyampaikan korban ini adalah pelaku pencurian, sambungnya. Luka di sekujur tubuh. Mirisnya, dugaan pencurian tersebut tak disertai barang bukti. Namun para pelaku terus-menerus melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan beragam alat. Seorang pelaku berinisial P memukuli Hasanuddin menggunakan tangan kosong dan balok bambu saat menginterogasi korban di pos security. Melihat korban yang sudah berdarah-darah, pelaku lainnya langsung menendang korban yang mencoba keluar. Tak berselang lama, pelaku ketiga datang membawa kabel sepanjang 2 meter untuk mencambuk korban tanpa ampun. Penganiayaan makin sadis. H membakar kain dan meneteskan bara apinya ke tubuh korban, diikuti dengan S dengan meneteskan bara api dari kursi plastik yang dibakar. Pada saat meneteskan itu, datang lagi pelaku baru inisial S, dia juga mencari benda yang bisa dibakar yaitu kaki kursi plastik yang sudah rusak, diteteskan juga kepada korban, sambungnya. Penyiksaan diakhiri dengan menyiramkan air cabai ke sekujur tubuh korban hingga membuatnya tak berdaya. Sadisnya 4 security Ancol habisi nyawa pengunjung yang dituduh maling, aniaya pakai alat luar nalar. Inilah kesadisan 4 security Ancol Taman Impian yang tega menghabisi nyawa pria yang dituduh maling. Penganiayaan yang dilakukan 4 security Ancol Taman Impian terhadap pengunjung yang dituduh maling bernama Hasanuddin, 42, terbilang sadis. Pasalnya, keempat pelaku yang merupakan security tersebut tak hanya menganiaya korban dengan tangan kosong, tetapi juga menggunakan alat-alat tertentu yang di luar nalar. Bahkan sadisnya lagi, meskipun korban sudah lemas pasca penganiayaan, keempatnya ogah membawa Hasanuddin ke rumah sakit. Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP IGD Gustiana menyampaikan, adapun pelaku yang menganiaya korban menggunakan bambu, kabel, hingga tetesan api. Keempat pelaku kini sudah dijadikan tersangka, masing-masing berinisial P, 35, H, 33, K, 43, dan S, 31. Gustiana menuturkan, para pelaku menganiaya Hasanuddin karena mencurigai yang bersangkutan telah melakukan pencurian. Pelaku pertama yang melakukan penganiayaan ialah P. Dari interogasi tersebut terjadilah tindak pidana ini. P ini melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, kemudian dilanjutkan melakukan pemukulan menggunakan sebuah benda yaitu potongan bambu sembari dia melakukan interogasi, kata Gustiana, dilansir tribun-medan.com. Pelaku kedua, H, menganiaya korban dengan cara menendang dan memukulnya. Ada juga pelaku K yang menganiaya korban dengan kabel. Pelaku K datang langsung mengambil sebuah kabel sepanjang 2 meter, lalu dilakukan pemecutan terhadap korban berkali-kali, ucap Gustiana. Pelaku terakhir yang menganiaya korban ialah S. Penganiayaan oleh S dilakukan dengan cara membakar kursi plastik dan meneteskan bakarannya ke tubuh korban. Para pelaku ini juga sempat menyiramkan air cabai, sambung Gustiana. Setelah melakukan penganiayaan hingga membuat korban lemas, para pelaku pun membawa Hasanuddin ke dalam mobil. Para pelaku yang panik membawa tubuh korban yang lemas keliling kawasan Ancol. Namun, korban yang sudah lemas akhirnya meninggal dunia di dalam mobil.
Para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dan pasal berlapis 351 KUHP tentang penganiayaan serta kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Mereka terancam 12 tahun penjara, ucap Gustiana. Ia juga mengungkapkan, ketika korban sudah lemas pasca penganiayaan, para pelaku panik dan membawa tubuhnya keliling menggunakan mobil. Saat itulah di tengah kepanikannya, para pelaku menelepon pimpinan mereka. Akhirnya karena sudah pusing tidak tahu melakukan apa akhirnya dia menelpon Chief Security, Kepala Security, ungkap Gustiana. Gustiana mengatakan, para pelaku enggan membawa korban ke rumah sakit karena ketakutan menghadapi konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Namun, setelah berjam-jam berdiskusi, para pelaku akhirnya menyerah dan berniat mengakui perbuatan mereka. Awalnya pelaku melaporkan bahwa si korban ini pingsan. Chief Security memerintahkan untuk dibawa ke rumah sakit memberikan pertolongan pertama, ucap Gustiana. Karena mereka takut membawa si korban ini ke rumah sakit karena diduga sebagai korban tindak pidana, mereka diamkan dari pukul 17 WIB sampai pukul 19.30 WIB, sambungnya. Korban pun dinyatakan meninggal di dalam mobil saat tubuhnya dibawa keliling oleh para pelaku. Dalam kondisi lemas setelah dianiaya, tubuh Hasanuddin dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max oleh para pelaku dan dibawa keliling sebelum akhirnya tutup usia. Pada saat membawa tubuh korban, para pelaku panik lantaran mobil mereka sempat mogok di jalan Lodan Raya. Alhasil, para pelaku pun mendorong mobil itu masuk kembali ke dalam kawasan Ancol untuk mencari tempat aman dari pantauan warga. Mengetahui korban sudah tak sadarkan diri, para pelaku akhirnya menelepon kepala security mereka. Kepala security sudah memerintahkan para pelaku untuk membawa korban ke rumah sakit, namun karena panik hal itu tidak dilakukan. Dalam keadaan panik, para pelaku membawa kembali mobil berisi tubuh korban yang sudah tewas itu ke pos security Ancol. Penganiayaan ini akhirnya dilaporkan ke Mapolsek Pademangan. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap 4 pelaku dan memeriksanya.